Halo sahabat Unsia, selamat datang lagi di podcast Pukul 6 Let's Spread Good Energy bareng aku Mega May. Nah seperti biasa di episode-episode sebelumnya kita udah pernah sama produser, penyiar, bahkan sama mahasiswa Unsia juga pernah, tapi secara online. Nah kali ini kita langsung kedatangan tamu di sini, dan ini kebetulan adalah tamu seorang pemenang dari TikTok Competition kemarin. Kalau misalkan teman-teman sempat lihat, Unsia itu melakukan competition berupa TikTok Competition dengan tema Bhinneka Tunggal Ika nih kalau nggak salah. Dan pemenangnya, kita ada 3 pemenang dan salah satunya udah datang di sini, namanya Mas Zidan. Kita langsung aja sapa dulu. Halo Mas Zidan. Halo, selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat ya? Iya. Oke, nah jadi Mas Zidan ini adalah pemenang juara pertama ya Mas ya? Iya, betul. Juara pertama dari TikTok Competition. Nah Mas, sempet nyangka nggak sih bakal menang di competition ini? Karena mungkin udah pede nih, aduh karyaku yang paling bagus nih kayaknya gitu. Iya, saya sudah nyangka sih. Nggak nyangka Ya. banget ya? Waktu itu dapat pengumumannya itu pas diumumkan pas di hari H atau sebelumnya udah dikasih tahu sama tim panitianya? Ketika di hari H. Di hari H-nya? Iya. Dan waktu itu sempat datang ke acaranya nggak? Karena waktu itu kan kita ada acara Pensamaku nih, penerimaan mahasiswa baru kayak gitu. Masnya sempat datang di acaranya nggak? Iya, datang, cuman agak telat sih ya. Iya, saya datang sore. Oke, tapi pas pengumumannya berarti ada nih? Iya, ada. Oke, gimana Mas rasanya pas menang? Aduh, ternyata aku yang menang gitu. Ya, jelas seneng sih ya karena dapat hadiahnya kan ya. Soalnya kan saya juga ikut kompetisi ini untuk uang. Bahkan saya bikin akun TikTok pun karena ngejar kompetisi ini. Oh, jadi sebelumnya nggak punya akun TikTok? Nggak ada. Oh, jadi sekali bikin akun TikTok, langsung ikut competition dan juga langsung menang? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Mas Zidan ini waktu itu kalau nggak salah ngirim berapa karya Mas? Saya ada kirim 2 karya? Ya, cuman saya kan sebelumnya konfirmasi ke akun Instagram. Kalau ngirim lebih dari 1 itu boleh atau enggak? Dan ternyata boleh. Oke, jadi ada 2 karya yang dikirim. Ternyata boleh sama tim panitia. Iya. Nah, dan waktu itu kalau nggak salah yang satu itu ngelukis. Iya, benar ya? Iya. Dan yang satu apa tuh? Yang satu sebenarnya sama, ngelukis cuman digital. Digital? Iya. Oh ya, yang Kapten Unsia itu ya, benar? Iya, Kapten Unsia. Oke, jadi emang Mas Zidan ini memang pada dasarnya suka melukis dan suka desain atau gimana nih Mas? Sempat kepikiran bikin konsep seperti itu? Karena sebelumnya saya hobi sih ya, cuman nggak serius untuk lukis. Di bidang seni lain juga suka-suka doang. Dan menurut saya TikTok ini kan identik dengan goyang, Ya, dengan benar. nyanyi. Jadi saya pikir, saya punya karya yang lain yang semestinya bisa masuk di platform ini. Jadi saya coba. Waktu itu bikin yang ngelukis digital dulu atau yang lukis di itu tembok kamar itu? Iya, saya di tembok kamar. Sampai dikorbankan tembok kamarnya ya? Yeah. Itu berarti yang lukis di tembok dulu atau yang digital dulu itu? Saya bikin di tembok kamar dulu. Karena yang konsepnya itu matang, itu yang pertama. Jadi yang kedua itu untuk meningkatkan probability doang. Oke. Itu memakan waktu berapa lama tuh Mas menyelesaikan lukisan yang di tembok itu? Kalau di tembok itu mungkin 2 minggu. Yang lama itu di bagian konsepnya. Jadi masukin elemen-elemen aja yang harus masuk akal ya. Masuk akal dan sesuai dengan tema dari Unsia tentunya. Iya benar. Kalau yang ngelukis Kapten Unsia itu berapa lama jadinya? Kalau Kapten Unsia itu saya cuman 1 minggu. 1 minggu? Iya. Oh, berarti malah cepet yang digital ya? Iya, cepet yang digital. Karena kan kalau kita pakai digital kan ada banyak tools tuh yang makin mempermudah kita. Jadi makin cepat gambarnya. Oke. Berarti kalau yang di lukisan itu emang semuanya itu konsep tentang Indonesia kan ya? Iya. Kalau aku lihat yang waktu itu dari apa aja tuh Mas yang ada di dalam lukisan itu? Ada dari 4 pilar kebangsaan, kemudian culture-nya Indonesia dari flora fauna, kemudian ada logo Unsianya, sama ada sedikit semacam relief, cuman aku bikinnya dilukis. Oh, dilukis. Itu benar-benar kita waktu itu sempat ngelihat semua, karena kan semua karya sebelum difilter itu kan kita lihat ini benar-benar ini paling niat banget itu kan. Oke, ngomong-ngomong Mas Zidan ini dari mana sih Mas? Saya dari Semarang. Dari Semarang? Iya. Berarti memang menetap di Jakarta atau di Semarang? No, saya stay di Semarang dan kebetulan karena kemarin ada undangan dari Unsia, saya datang ke Unsia. Luar biasa sekali, berarti datang hari ini bertemu langsung dengan Unsia ya? Ini berarti pertama kali juga ke kampus Unsia? Ya, first time ke Unsia. Oh, dan kita juga first time ketemu mahasiswa
khususnya saya ya gitu kan. Ya karena ini berarti sangat beruntung sekali kita bisa bertemu di sini. Pas pertama pastinya tadinya itu berharap juga dapat hadiah kan. Pas pertamanya itu memang ada rencana apa sih kalau misalkan dapat hadiah nih mau dipakai ini gitu selain untuk kuliah, uang kuliah? Tentunya ada ya. Jadi saya udah plot pengeluaran saya dari hadiah 10 juta ini dan 1 minggu udah ada habis. Cuman itu bukan untuk keperluan pribadi. Berarti memang untuk keperluan-keperluan yang memang penting ya? Sebenarnya itu bukan keperluan penting, tapi saya mengeluarkan untuk itu. Oke. Mas Azidan ini kebetulan juga mahasiswa Unsia. Kalau tahu boleh tahu tuh jurusan apa, Mas? Saya di Prodi Manajemen. Prodi Manajemen, ayo Prodi Manajemen angkat tangannya. Oke, Mas Zidan di Prodi Manajemen ini sekarang sudah semester berapa? Ini saya masuk ke semester 3 ya. Semester 3? Iya. Oke. Sebelumnya pernah, sebelum di Unsia, apakah pernah D3 di kampus lain atau nyoba kuliah di kampus lain, Mas? Iya, saya pernah coba di kampus lain yang tentunya konsepnya sama dengan Unsia, yaitu di University of the People. Oh, itu di Indonesia? Di Amerika. Oh, di Amerika. Yeah. Oh, tapi sekarang masih di sana atau jadi dua kampus gitu atau hanya awalnya di saya aja? mau double degree ya. Cuman degree. karena saya di UOP itu ada keterbatasan bahasa, jadi 1 semester saya keluar. Oh, berarti sekarang udah nggak lanjut yang di sana dan di Unsia. Yeah. Oke, Mas boleh tahu nggak sih kenapa akhirnya milih Unsia? Pertama emang saya sengaja cari kampus yang konsepnya full online learning ya, karena saya bisa nyambi kerja, saya lebih punya waktu untuk diri sendiri, nggak harus mondar-mandir ke kampus, dan itu sih saya cari yang fleksibel. Berarti sekarang Mas Zidan ini juga seorang pekerja atau businessman mungkin malah. Dan bekerjanya di Semarang. Iya, di Semarang. Semarang, dan hari ini kesini untuk ngobrol-ngobrol dengan kita. Nah tadi sempat ketemu juga dengan pihak Unsia ya Mas ya? Oke, gimana sih Mas reaksinya pas rasanya ketemu dengan pihak Unsia langsung dan juga serah terima hadiah juga ya gitu, dan pastinya mengunjungi Unsia, gimana rasanya Mas? Saya sangat bersyukur sih ya, karena saya merasa dihargai, saya merasa sangat diapresiasi, apalagi saya bisa ketemu rektor, wakil rektor dan jajaran pejabat-pejabat dari Unsia. Jadi benar. Saya benar-benar banyak-banyak terima kasih sih ya sama Unsia. Oke, gemeteran nggak Mas ketemu dengan rektor langsung? Iya sih ya, awalnya kan mungkin lebih ke keterbatasan bahasa, jadi masih agak terbata-bata ketika komunikasi. Ya karena memang kebetulan rektor kita ini orang asing, berasal dari Korea Selatan, pasti ada bahasanya yang berbeda gitu kan. Oke Mas, sejauh ini kuliah di Unsia, tanggapan Mas Zidan ini terhadap Unsia tuh apa sih? Jelas, gitu. Jelas bagus banget ya. Apalagi ini kan baru pertama di Indonesia yang full online learning. Kalau di luar kan memang udah dari lumayan lama. Jadi dari adanya sistem full online learning ini, jadi makin banyak masyarakat yang memiliki kesempatan untuk kuliah. Tentunya dengan harga yang murah dan bisa diakses kapan saja, di mana saja. Sesuai motonya Unsia kan. Iya, benar banget, kuliah di mana aja, kapan aja gitu ya. Tapi kalau pas berbicara tentang sempat melakukan perkuliahan di universitas apa tadi yang di Amerika itu tadi ya, apakah sistemnya tuh hampir sama nggak sih Mas? Ya hampir sama, cuman di sana ada beberapa poin yang berbeda. Itu ketika upload tugas. Kalau di luar itu mahasiswa wajib memberikan komentar atas pekerjaan dari temannya. Itu minimal 3 baru dosen itu bisa kasih nilai. Ketika mahasiswa itu pasif, jadi kalau di sini kan sama-sama upload tugas di website Unsia ya. Di sana juga, cuman formatnya itu terbuka, jadi diketik langsung. Bukan pakai PDF atau apa. Jadi mahasiswa lain bisa lihat jawaban dari temannya, dan itu wajib dikomentari. Kurangnya apa, kelebihannya apa. Nah itu baru bisa dikasih penilaian. Jadi aktif banget di luar. Tapi kalau di Unsia ini lebih enak ya, maksudnya nggak sesulit yang di Amerika. Benar banget. Nah ngomong di jurusan maaf tadi jurusan apa, manajemen? Iya, di manajemen. Dosen yang paling favorit siapa Mas kalau boleh tahu? So far Ibu Muhani ya. Waduh, Ibu Muhani, silakan ini mahasiswanya ngefans. Kenapa sangat Bu Muhani ini salah satu dosen favorit? Karena tegas. Ya. Jadi ketika perintahnya apa ya mau nggak mau kita nurutin mereka. Saya suka fleksibel, cuman
di beberapa part perlu ketegasan. Oh benar, Iya. benar. Berarti Mas Zidane ini agak beda ya. Kadang orang kalau misalnya dosennya tegas tuh malah agak takut gitu kan, takut terus males jadinya masuk ke kelasnya. Tapi Mas Zidane ini malah favorit gitu kan. Karena memang perlu ya Mas, ya beberapa kasus ya memang harus ditegasin, kalau enggak mahasiswanya akan leyeh-leyeh kayak gitu. Nah Mas, kalau boleh tahu selain itu mata kuliah yang paling difavoritkan di jurusan manajemen apa? Pengantar manajemen mungkin ya. Pengantar manajemen? Iya. Kenapa? Karena lebih banyak yang bisa saya ambil untuk pekerjaan saya. Bisa saya aplikasikan ketika saya menghadapi teman-teman saya di kantor. Dan pembawaan dari dosennya pun juga enak, seperti Ibu Dwitya. Itu kan juga mereka memberikan tugas yang menurut saya nggak hanya sebatas pemahaman dari topiknya, cuman apa yang bisa kalian implementasikan ke kehidupan kalian. Oke. Gitu. Sebelumnya yang di universitas yang di Amerika tadi, apakah mengambil jurusan yang sama? Saya di administrasi bisnis. Administrasi bisnis, beda sih ya, beda. Oke Mas Zidane nih, sejauh ini kuliah di Unsia, ada nggak sih pesan untuk teman-teman mungkin yang udah kuliah di Unsia atau mungkin yang baru mau masuk ke Unsia nih tapi ragu kayak gitu? Ini Mas Zidane adalah bukti nyata mahasiswa Unsia langsung gitu kan. Boleh nggak Mas disampaikan pesan-pesannya ke teman-teman Unsia tuh kayak gini loh, kayak gitu. Silakan. Oke, mungkin pertama untuk teman-teman yang udah kuliah di Unsia ya. Jadi menurut aku kita mesti manfaatin kesempatan ini sebaik-baiknya. Jadi nggak usah malas-malasan. Kalau ada kuis atau tugas ya lebih baik itu segera dikerjakan. Soalnya kan dari pihak kampus sendiri udah kasih banyak kemudahan, dari murah, mudah, terus kurang apa lagi gitu loh. Terus untuk teman-teman yang belum dan akan join ke Unsia, nggak usah banyak bingung. Awalnya juga saya agak ragu antara ini beneran nggak sih bisa diakses dari rumah. Cuman setelah saya lihat pembukaannya itu kan ada Pak Ma'ruf sama Kemendikbudnya. Jadi saya cukup trust terhadap Unsia. Dan so far sih gak ada kendala yang saya alami. Saya tidak promosi atau apa. Saya juga nggak dibayar kan di sini untuk promosi. Tapi saya hanya menyampaikan apa yang saya udah alami. Iya benar. So far gitu aja sih ya. Itu aja ya. Jadi teman-teman udah gak usah ragu lagi ya masuk ke Unsia, karena memang Unsia itu nyata gitu kan. Karena sebenarnya mungkin masih banyak Mas teman-teman di luar sana tuh yang meragukan Unsia. Kayak kita sering lihat di komen-komen kayak gitu kan, ini kampus ini bener gak nih gitu kan, ini nipu nih gitu kan. Enggak nipu kan Mas? Enggak. Justru semakin banyak universitas yang akan menyediakan fasilitas online learning. Bener banget. Kayak BINUS Internasional itu udah ada online-nya. Di Semarang juga baru. Jadi tidak menutup kemungkinan semua universitas akan melakukan sistem yang sama. Jadi kalau di sini yang pertama, kalian mestinya lebih percaya dong. Iya, bener banget. Karena kita pasti udah menyiapkan sistem yang terbaik gitu kan ya. Oke, kalau gitu Mas Zidane terima kasih udah mampir ke podcast kita hari ini. Ini langsung balik ke Semarang nih Mas hari ini? Enggak sih, mungkin besok atau lusa ya. Oke, jalan-jalan dulu atau gimana nih di Jakarta? Iya. Oke, bukan pertama kali ke Jakarta kan ini? Iya, bukan pertama. Oke, tapi pertama kali ke Unsia. Iya. Oke, kalau gitu Mas Zidane terima kasih, sangat terhormat sekali kita bisa berjumpa dan ngobrol-ngobrol di sini. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. Mungkin sudah dengan kompetisi-kompetisi lainnya dan juga menang. Dinantikan karya-karya terbarunya. Siap. Sehat selalu dan juga sampai jumpa di lain waktu. Amin, terima kasih. Oke sahabat Unsia, terima kasih sudah nonton podcast kita kali ini bareng Mas Zidane, pemenang TikTok competition. Dan teman-teman ditunggu juga karya-karyanya kalau misalkan nanti kita ada kompetisi-kompetisi lainnya. Makasih udah nonton podcast ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa nonton episode-episode kita yang lainnya. Have a nice day, bye.